saya, yaitu tujuan proyek kami itu untuk memanfaatkan ilmu arus bola balik pada suatu alat atau permainan. Nah, di sini dasar teori kami ada beberapa. Yang pertama itu definisi arus bola balik. Nah, arus bola balik ini adalah aliran arus listrik yang berubah secara periodik dan bergantian arahnya dalam satu sirkuit. Nah, selanjutnya itu ada gelombang sinusoidal, yaitu merupakan representasi matematis dari arus bola balik. Nah, selanjutnya itu hukum Ohm dan arus bola balik. Untuk arus bola balik, hukum Ohm berlaku untuk arus bola balik dan dapat digunakan untuk menghitung tegangan, arus, dan resistansi dalam rangkaian arus bola balik. Selanjutnya ada impedansasi dan respon rangkaian. Impedansi adalah konsep penting dalam rangkaian arus bola balik yang menunjukkan hambatan terhadap aliran arus bola balik. Nah, selanjutnya ada beberapa bahan dan alat yang kami gunakan. Untuk bahannya ada pertama yang seperti termasuk kalian ini ada triplex ya. Selanjutnya itu ada dinamo sebagai kunci utama dari alat ini. Selanjutnya ada lem kayu. Nah, di sini kami ada beberapa opsi sebelumnya dari lem kayu kan, seperti lem bakar atau istilahnya lem tembak. Nah, tapi di sini kami sadar bahwa kayu itu tidak maksimal jika ditempel itu dengan lem tembak. Jadi kami di sini menggunakan lem kayu. Tapi untuk penggunaan lem kayu ini sangat-sangat mungkin agak lebih susah karena dia itu teksturnya itu lengket. Jadi untuk pembentukannya ini harus sesuai gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini itu harus ditahan lama. Tapi hasilnya itu lemnya itu bakal solid. Gitu. Bisa menempelkan kayu satu dengan kayunya itu dengan sangat-sangat misalnya menempel gitu. Selanjutnya itu ada set minyak. Nah, di sini itu kami ada beberapa opsi juga setnya. Salah satunya itu set gambar. Tapi kami di sini sadar kalau set minyak itu di sini kan bisa tahan ya. Istilahnya itu bisa tahan dengan dari air. Dan salah satunya untuk mencegah pelapukan di kayunya itu. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan ini yang sejenis dengan tali atau kabel itu. Dan ada di sini juga terlihat kabel. Nah, selanjutnya itu ada adapter. Nah, ini penting banget karena kalau kita nggak pakai adapter, alatnya itu bakalan langsung rusak atau istilahnya meledak gitu kan. Nah, karena tegangan yang harus kita berikan ke alat ini itu tuh nggak bisa kita minimalisir sehingga tegangan yang harus masuk ini bisa merusak dinamonya. Selanjutnya itu ada di sini kalau kalian lihat itu seperti ini. Cara kerjanya terus di sini ada terlihat seperti batang sumpit gitu ya kan, untuk sebagai penyangga tiang yang satunya. Selanjutnya itu di dalamnya ini ada kayak kardus gitu. Awalnya kami mau taruh kayu kan, tapi kami sadar kalau kayu ini masanya lebih berat, jadi itu bakal lebih susah untuk diputar lagi sama dinamonya. Selanjutnya itu ya ini ada tanda. Nah, untuk alatnya beberapa itu seperti gunting, terus ada gergaji kayu, kuas, selotip, penggaris, air seal, dan pulpen. Nah, di sini kami langsung jelaskan cara kerjanya ya kan. Nah, yang pertama dulu kita harus colokkan ini ke sumber listrik arus bola balik. Di sini kita gunakan ke kontak. Nah, arusnya itu masuk ke saklarnya. Nah, saklarnya ini berfungsi untuk menstop atau menyalurkan arusnya ini ke dinamonya. Nah, di sini kita bisa nampak di sini tuh ada adapter. Nah, adapternya itu seperti yang saya bilang tadi itu untuk meminimalisir tegangan yang awalnya itu. Nah, di sini kami langsung jelaskan cara kerjanya ya kan. Nah, yang pertama dulu kita harus colokkan ini ke sumber listrik arus bola balik. Di sini kita gunakan ke kontak. Nah, arusnya itu masuk ke saklarnya. Nah, saklarnya ini berfungsi untuk menstop atau menyalurkan arusnya ini ke dinamonya. Nah, di sini kita bisa nampak di sini tuh ada adapter. Nah, adapternya itu seperti yang saya bilang tadi itu untuk
meminimalisir tegangan yang awalnya itu 4 volt jadi lebih kecil. Karena ini memang harus perlu digunakan. Baterai HP kita di tas itu kan kepalanya itu adapter. Kalau kita nggak pakai itu ya HP kita yang bakal meledak. Nah setelah itu dia udah masuk adapter, berarti arusnya itu sudah diperkecilkan, masuk dia ke dinamonya. Nah di dinamo ini ada 2 sisi, ya sisi yang di tengahnya itu sama di sisi di sampingnya. Sisi di sampingnya itu ada kumparan-kumparan kawat tembaga, ya kumparan-kumparan kawat tembaga yang warnanya emas. Itu dia mengumpar di sekeliling dari dinamo ini. Nah, ketika kawat-kawat kumparan tersebut dialiri listrik maka timbul gaya magnetik. Yang terakhir, gaya magnetik. Nah, ketika gaya magnetik ini muncul, dia akan mempengaruhi benda-benda yang di sampingnya kan. Nah, di sini sisi di tengahnya itu berisi magnet permanen. Nah, jadi sisi tengahnya itu magnet permanen yang ininya. Di sisi sampingnya itu ada kawat-kawat tembaganya. Nah, ketika kawat-kawat tembaga ini udah dialiri listrik, maka dia muncul gaya magnetik. Di sini ada magnet permanen, di sini ada gaya magnetik. Maka dia berputar, tolak menolak istilahnya kan. Jadi ketika dia berputar, maka muncullah gaya kinetis. Nah, gaya kinetis inilah yang menggerakkan satu roda ini dan menggerakkan roda yang sampingnya karena dia jadi dihubungkan dengan tali satu. Nah, di sini itu prinsipnya itu sederhana ya, masih taraf sederhana. Karena kami di sini menggunakan dinamo yang memang bisa dibilang itu kayak terlalu power kali lah. Nah, itu aja untuk cara kerjanya. Masuk kami ke beberapa kelebihan dan kekurangan kami yang setelah kami jalankan ya. Nah, untuk beberapa kelebihan kami itu kami rasa itu menara-menara yang kami buat itu relatif kokoh. Karena yang pertama tadi kami menggunakan lem kayu, lem tembak. Jadi ini udah memang standar lem yang memang harus selalu dipakai untuk sejenis ribet atau kayu. Nah selanjutnya itu ketahanan mainannya ini juga kami sudah ukur yang kayak sudah kami bincang-bincangkan. Sebelumnya sebelum kami antar itu sudah kami tes dulu lah ujinya kan, mana tahu tiba-tiba mulai kan. Ini sudah kami tes segala macam. Nah selanjutnya itu kami juga udah pakai sistem saklar, jadi ini lebih safety, nggak harus kayak colot tarik gitu kan. Jadi tetap colot nanti dia tidak bisa naik. Nah selanjutnya ini kekurangan kami ya, kami di sini sudah ada beberapa kekurangan karena kami di sini kan masih siswa SMA ya, masih baru mengerjakan ini. Yang pertama itu kesalahan kami dinamonya. Awalnya kami pikir dinamo yang kecil itu cukup, karena rencana kami itu taruh dinamonya itu di dalam, dinamonya di dalam menaranya. Tapi di sini kami sadar kalau dinamonya ini perlu tenaga yang lebih kuat karena piringan yang kami buat ini lebih berat. Jadi otomatis perlu tenaga yang lebih kuat dan dinamo yang lebih besar. Jadi kami menggunakan dinamo kipas angin ya, kipas angin. Jadi dinamo kipas anginnya itu daripada kami membuat ukuran menara yang lebih besar, kami taruh di atas. Kereta gantung, mungkin di Indonesia jarang ya ada kereta gantung kayak gini. Salah satu contoh paling dekatnya itu ada di Penang, Malaysia. Jadi dia kereta gantungnya dari bukit ya kan, dia sampai ke titik terendah lah. Ayo. Lupa nanti bu, tidak mau hah? Ada yang mau ditanya, Wedi. Tahap kumparan di ada yang kalau kenapa di jamurnya gerak? Banyak siswa-siswa yang mau ditanya. Mesti kelas 3, kelas 12, kelas 10 mana? Iya, kenapa pakai baterai? Kenapa nggak pakai baterai sebagai sumber teganannya ya? Nah di sini seperti yang sudah kami bilang tadi, arus yang digunakan di sini itu
kalau tidak misalnya dari arus bola balik, misalnya arus ke arah dari baterai, takutnya itu tegangan yang dibutuhkan itu. Tegangan yang dibutuhkan itu kurang. Karena di sini itu dinamanya itu untuk tegangan yang kayak misalnya itu berbaterai. Karena ini termasuk kipas angin guys, dinamo kipas angin dan kipas angin kan Ada 3,8. Iya. Ada kipas angin kan dia bisa di yang 321 itu ini. Ini kami buatnya udah paling kecil, udah nomor kasar. Iya. Karena ide kipas angin yang kipas angin besar, dia besar juga apanya. Layarnya itu, kalau kipas angin yang itu yang kecil mungkin bakalan kebetulan sih kalau itu dari. Karena kan kipas angin yang untuk kecil. jelas tadi kenapa kalau misalnya pakai baterai, mungkin dinamo yang kipas angin yang untuk ini. Itu mungkin bisa. Tapi kalau ini kan kipas angin yang bisa. Yang kecil. Dia kan kayak gitu ya. Ini dia. Kecepatannya mungkin untuk inovasi sebetulnya bisa diatur. Tapi kalau di sini itu mungkin karena kemudian tidak bisa cepat. Tapi di sini kecepatannya itu bisa diatur. Kayak ini kami buat cepat. Kalau kami biar lebih kurang guncangan ini. Di keluar nanti dia. Lem.